Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan pada kali ini saya akan memaparkan jawaban daripada ujian manajemen keuangan dan isu-isu global dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Teddy Chandra SEMM, mana dengan saya sendiri selaku mahasiswa yaitu Puji Hidayat dengan nomor NIM 241083000487, kelas PDIM 30C, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Stesia Surabaya, program Pasca Sarjana, program studi S3 Ilmu Manajemen. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu berikan evaluasi kritis terhadap keuntungan dan kelemahan strategi merger dibandingkan akuisisi. Gunakan contoh dari kasus nyata atau skenario hipotesis untuk mendukung jawaban Anda. Jawaban, keuntungan daripada merger dibandingkan akuisisi yang pertama itu sinergi yang lebih seimbang. Merger melibatkan penggabungan dua perusahaan yang biasanya memiliki posisi yang relatif setara, sehingga sinergi yang dihasilkan lebih alami dibandingkan akuisisi, yang seringkali menciptakan hierarki baru. Contoh yaitu merger antara Exxon dan Mobil pada tahun 1999 yang menghasilkan perusahaan yang lebih kuat secara finansial dan operasional. Kemudian dengan keuntungan dari efisiensi biaya dan juga peningkatan dalam skala ekonomi. Kemudian yang kedua itu ada penerimaan lebih baik oleh karyawan dan juga pemegang saham. Karena merger ini bersifat lebih setara, biasanya ada lebih sedikit konflik internal dibandingkan dengan akuisisi, di mana ada risiko besar ketidakpuasan karyawan perusahaan yang diakuisisi. Contohnya merger antara Disney dan Pixar pada tahun 2006 diterima dengan baik oleh karyawan dan pemegang saham karena kedua belah pihak memiliki kontribusi yang seimbang. Kemudian manfaat merger juga di sini yaitu kesempatan untuk beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Merger memberikan waktu bagi dua perusahaan untuk menyesuaikan budaya perusahaan mereka, sementara akuisisi seringkali memaksakan budaya perusahaan yang mengakuisisi. Contohnya, jika dua startup teknologi dengan budaya kerja yang mirip bergabung, maka mereka dapat beradaptasi lebih mudah daripada jika salah satu mengakuisisi yang lain dan memaksakan adanya struktur baru. Kemudian, kelemahan daripada merger itu sendiri dibandingkan dengan akuisisi adalah yang pertama, proses yang lebih kompleks dan lama. Merger biasanya melibatkan negosiasi yang relatif panjang untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Sementara akuisisi seringkali lebih cepat karena satu pihak mengambil keputusan yang dominan. Contohnya yaitu merger antara Daimler-Benz dan Chrysler pada tahun 1998 membutuhkan waktu yang lama untuk disepakati, tetapi pada akhirnya gagal karena kesulitan dalam menyatukan strategi bisnis dan juga budaya perusahaan. Kemudian kelemahan merger dibandingkan akuisisi yang lain yaitu adanya risiko konflik kepemimpinan. Di dalam merger ada kemungkinan perselisihan antara manajemen dari kedua perusahaan yang mana dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam pengambilan keputusan karena mungkin dinilai ada dualisme kepemimpinan di dalam satu perusahaan. Contohnya merger antara AOL dan Time Warner pada 2000 mengalami kegagalan karena bentrokan kepemimpinan dan ketidaksepakatan dalam strategi digital. Kemudian kesulitan dalam mencapai sinergi yang sebenarnya. Tidak semua merger berhasil mencapai sinergi yang diharapkan karena perbedaan strategi, pasar, ataupun budaya yang tidak dapat dijembatani. Contohnya jika dua perusahaan retail bergabung tetapi memiliki sistem rantai pasokan yang berbeda, mereka mungkin kesulitan mencapai efisiensi yang diinginkan. Di sini merger lebih menguntungkan dalam hal keseimbangan dalam bersinergi, penerimaan karyawan, dan juga terhadap adaptasi budaya. Tetapi juga lebih kompleks dan rentan terhadap konflik kepemimpinan. Sebaliknya, akuisisi lebih cepat dan memberikan kendali yang lebih besar bagi pihak yang mengakuisisi, tetapi dapat menimbulkan resistensi internal dan juga tantangan yang integrasi
Oleh karena itu, pilihan antara merger dan akuisisi harus mempertimbangkan kesesuaian antara strategi, budaya, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Baik, untuk pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana prinsip diversifikasi dan manajemen risiko diterapkan dalam konteks pasar yang volatil. Jawabannya, pasar yang sangat volatil ditandai dengan fluktuasi harga yang sangat tajam dalam jangka waktu pendek akibat faktor ekonomi, geopolitik, dan juga sentimen pasar. Dalam kondisi seperti ini, biasanya investor dan perusahaan harus menerapkan strategi diversifikasi dan manajemen risiko, yang mana untuk melindungi nilai portofolio perusahaan dan juga mengurangi potensi kerugian. Prinsip diversifikasi dalam pasar volatil. Diversifikasi bertujuan untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset, sektor ataupun wilayah geografis sehingga kinerja satu aset tidak terlalu mempengaruhi keseluruhan portofolio. Yang pertama, strateginya yaitu diversifikasi antar kelas aset. Di sini investor dapat membagi portofolio mereka ke dalam berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, komoditas, dan juga real estate. Contoh, dalam periode volatilitas tinggi, jika harga saham turun drastis, kepemilikan dalam obligasi atau emas dapat membantu menyeimbangkan kerugian karena biasanya memiliki korelasi negatif dengan saham. Kemudian strategi yang diterapkan juga diversifikasi sektor dan industri. Di sini investasi dalam berbagai sektor ekonomi dapat mengurangi risiko akibat guncangan di satu industri tertentu. Contohnya jika sektor teknologi mengalami kejatuhan akibat kebijakan suku bunga tinggi, investor yang juga memiliki saham di sektor kesehatan atau kebutuhan pokok dapat mengurangi dampak negatif pada portofolio mereka. Kemudian adanya diversifikasi geografis. Di sini berinvestasi di berbagai negara atau wilayah membantu mengurangi risiko akibat ketidakstabilan politik atau ekonomi di satu negara tertentu. Contohnya, investor yang memiliki saham di pasar Amerika, Eropa, dan Asia dapat menghindari risiko jika terjadi krisis ekonomi di salah satu wilayah tersebut. Kemudian, manajemen risiko dalam pasar volatil. Selain strategi diversifikasi, strategi manajemen risiko diperlukan juga untuk membatasi potensi kerugian dan menjaga stabilitas investasi. Beberapa di antaranya yaitu hedging atau lindung nilai. Di sini hedging melibatkan penggunaan instrumen derivatif seperti opsi atau kontrak berjangka atau future untuk melindungi portofolio dari pergerakan harga yang ekstrim. Contoh, seorang investor yang memiliki saham di sektor energi dapat membeli kontrak berjangka minyak untuk mengimbangi risiko dari harga minyak yang berfluktuasi tajam. Kemudian, menerapkan penggunaan stop loss order. Investor dapat menetapkan batas kerugian dengan menggunakan stop loss order yang secara otomatis menjual aset jika harga turun ke level tertentu. Contohnya, jika seorang investor ingin membeli saham seharga $100 dan menetapkan stop loss-nya di $90, maka saham akan otomatis terjual jika turun ke level tersebut untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Kemudian strategi yang diterapkan, manajemen alokasi aset dinamis. Dalam pasar yang sangat volatil, alokasi aset harus disesuaikan secara dinamis berdasarkan kondisi pasar. Contoh, ketika volatilitas meningkat, investor dapat mengalihkan sebagian besar portofolio mereka ke aset defensif seperti obligasi atau emas dan kembali ke saham saat pasar lebih stabil. Kemudian strategi yang keempat bisa menerapkan analisis risiko dan sentimen pasar. Menggunakan analisis teknikal dan fundamental serta memantau indikator volatilitas seperti volatility index dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Contoh, jika volatility index naik secara signifikan, maka investor mungkin akan mengurangi exposure ke saham dan meningkatkan kepemilikan pada aset yang lebih aman. Dalam pasar yang sangat volatil, diversifikasi membantu mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset, sektor, dan juga wilayah geografis. Sementara itu, manajemen risiko melalui hedging, stop loss order, alokasi aset dinamis, dan juga analisis pasar
memungkinkan investor untuk membatasi potensi kerugian. Dengan kombinasi strategi ini, investor dapat bertahan dalam kondisi pasar yang tidak menentu dan tetap mencapai tujuan keuangan mereka. Baik, untuk pertanyaan ketiga, dengan munculnya tren seperti robo-advisor dan investasi berbasis AI, analisis bagaimana peran manajer kekayaan akan berubah di masa depan. Jawabannya, kemajuan teknologi dalam bidang keuangan, terutama melalui robo-advisor dan investasi berbasis AI atau artificial intelligence, telah mengubah cara individu dan institusi dalam mengelola kekayaannya. Dengan otomatisasi dan analisis data yang lebih canggih, peran manajer kekayaan tidak akan hilang, tetapi akan berkembang untuk beradaptasi dengan lanskap baru ini. Pergeseran peran manajer kekayaan di masa depan. Yang pertama itu dari pengelola portofolio ke konsultan keuangan holistik. Dulu, manajer kekayaan fokus pada pemilihan aset dan strategi investasi. Namun, dengan robo-advisor yang dapat menyusun portofolio otomatis berdasarkan algoritma, peran ini bergeser ke arah konsultasi strategis dalam aspek keuangan yang lebih luas. Contoh, manajer kekayaan akan lebih berfokus pada perencanaan pajak, warisan, filantropi, serta konsultasi hukum dan juga bisnis keluarga. Kemudian pergeserannya yaitu ada kolaborasi dengan teknologi, bukan persaingan. Daripada bersaing dengan AI, manajer kekayaan akan menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi. AI dapat membantu dalam analisis data dan prediksi tren pasar, sementara manusia tetap bertanggung jawab dalam memberikan perspektif strategis. Robo-advisor menangani investasi dasar, sementara manajer kekayaan memberikan layanan personalisasi yang lebih kompleks. Contohnya, manajer kekayaan dapat menggunakan AI untuk mengidentifikasi peluang investasi berdasarkan analisis big data, tapi keputusan akhir tetap dibuat dengan pertimbangan preferensi klien. Kemudian pergeserannya seperti lebih fokus pada pengalaman klien dan juga personalisasi. Pada saat ini teknologi membuat investasi lebih mudah diakses, tetapi banyak individu kaya tetap menginginkan sentuhan manusiawi dan juga layanan yang dipersonalisasi. Contohnya, seorang miliarder dengan bisnis keluarga mungkin menginginkan strategi investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga selaras dengan nilai dan warisan keluarganya. Sesuatu yang mungkin juga tidak dapat dilakukan oleh robo-advisor. Kemudian ada peningkatan keterampilan dalam teknologi dan data analitik. Manajer kekayaan pada masa depan harus memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teknologi, data analitik, dan AI untuk bersaing di industri. Contoh, mereka mungkin akan menggunakan machine learning untuk memprediksi kebutuhan klien berdasarkan pola pengeluaran dan juga investasi mereka. Untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan pengertian dan kaitan dengan kondisi perekonomian Indonesia dan global pada saat ini dan beri contoh yang relevan untuk istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk istilah high risk, high return. High risk, high return adalah prinsip dalam investasi yang menyatakan bahwa semakin tinggi risiko suatu investasi, maka semakin besar pula potensi keuntungannya. Prinsip ini berlaku di berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, mata uang kripto, dan komoditas. Namun, semakin tinggi potensi keuntungan, maka semakin besar pula kemungkinan mengalami kerugian. Kaitannya dengan kondisi perekonomian Indonesia dan global pada saat ini, yang pertama itu terkait inflasi dan suku bunga yang tinggi. Bank sentral, termasuk The Fed dan Bank Indonesia, masih mempertahankan suku bunga tinggi untuk mengendalikan inflasi. Suku bunga yang tinggi membuat investasi di aset berisiko seperti saham menjadi lebih menantang karena investor cenderung beralih ke aset yang lebih aman seperti obligasi pemerintah. Kemudian kaitan yang lain yaitu ketidakpastian geopolitik. Karena ada konflik di Timur Tengah, perang Rusia-Ukraina, serta ketegangan antara Amerika dan Cina menambah volatilitas pasar. Ketidakpastian ini membuat aset berisiko tinggi semakin fluktuatif. Kemudian kaitan yang lain adanya fluktuasi rupiah dan dolar Amerika. Mata uang rupiah melemah terhadap dolar Amerika akibat ketidakpastian global dan juga kebijakan moneter Amerika. Ini mempengaruhi investasi dalam aset berdenominasi dolar serta sektor yang bergantung pada impor.
Kemudian kaitan yang lain yaitu terkait kinerja ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih stabil di kisaran 5%, namun tetap menghadapi tantangan dari ekspor yang melambat akibat adanya pelemahan ekonomi Cina. Sektor komoditas mengalami fluktuasi akibat harga global yang tidak stabil. Contoh yang relevan pada saat ini yaitu yang pertama pada saham teknologi. Saham teknologi seperti Goto dan Buka di Indonesia mengalami volatilitas tinggi. Investor yang berani mengambil risiko tinggi dapat meraih keuntungan besar tetapi bisa juga mengalami kerugian yang signifikan. Kemudian pada mata uang kripto, Bitcoin dan Ethereum terus mengalami fluktuasi besar akibat kebijakan regulasi global dan spekulasi investor. Kripto menawarkan peluang keuntungan tinggi tetapi juga sangat beresiko. Kemudian contoh yang relevan berikutnya pada komunitas yaitu pada nikel dan juga batu bara, kita contohkan di sini. Indonesia sebagai produsen utama nikel dan juga batu bara mengalami dampak dari harga global yang naik turun. Investor yang berinvestasi di sektor ini harus siap menghadapi resiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh permintaan global dan juga kebijakan lingkungan. Kemudian investasi di startup. Startup di sektor fintech atau AI menawarkan return yang besar, tapi juga memiliki kemungkinan gagal yang sangat tinggi. Investor yang menanamkan modal di startup harus siap dengan risiko kegagalan bisnis. Kemudian terkait istilah yang kedua yaitu systematic risk, unsystematic risk, dan total risk. Pertama, systematic risk atau risiko sistematis, yaitu risiko yang tidak dapat dihindari dan mempengaruhi seluruh pasar atau ekonomi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, resesi, krisis keuangan, dan adanya ketidakstabilan politik. Memiliki sifat tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi portofolio. Kemudian unsystematic risk yaitu risiko tidak sistematis, risiko spesifik yang hanya mempengaruhi industri atau perusahaan tertentu. Disebabkan oleh faktor internal seperti kegagalan manajemen, persaingan bisnis, atau kebijakan perusahaan. Hal ini dapat dikurangi melalui diversifikasi portofolio investasi. Kemudian ada total risk, yaitu risiko total, merupakan kombinasi dari risiko sistematis dan tidak sistematis, mencerminkan seluruh risiko yang dihadapi oleh investor dalam suatu investasi. Kaitan dengan kondisi perekonomian Indonesia dan juga global pada saat ini yaitu terkait systematic risk. Yang pertama itu kaitannya terhadap inflasi dan suku bunga global. Bank sentral seperti The Fed dan juga Bank Indonesia mempertahankan suku bunga tinggi yang berdampak pada daya beli dan juga investasi. Kemudian kaitannya terhadap ketidakpastian geopolitik dengan adanya konflik Rusia-Ukraina, ketegangan Amerika dan Cina, serta konflik di Timur Tengah menciptakan ketidakpastian ekonomi global. Kemudian kaitan terhadap fluktuasi nilai tukar. Dengan rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika mempengaruhi impor, utang luar negeri, dan sektor industri yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri. Kemudian kaitan yang lain adanya perlambatan ekonomi global. Pelemahan ekonomi di Cina sebagai mitra dagang utama Indonesia berdampak pada ekspor komoditas seperti batu bara dan juga nikel. Terkait unsystematic risk, kaitannya yang pertama itu industri di startup di Indonesia. Banyak startup teknologi mengalami tekanan karena investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modal akibat likuiditas yang lebih ketat. Kemudian kaitan yang lain yaitu adanya kinerja emiten tertentu. Misalnya saham Goto dan juga Buka mengalami volatilitas tinggi akibat perubahan strategi bisnis dan persaingan di sektor e-commerce. Kemudian kaitan yang lain yaitu terhadap krisis dalam perusahaan. Kasus gagal bayar seperti pada Waskita Karya yang mengalami kesulitan finansial akibat utang besar adalah contoh risiko tidak sistematis. Kemudian total risk, kaitannya yang pertama itu seperti investor di pasar modal Indonesia. Investor menghadapi kombinasi risiko sistematis seperti suku bunga tinggi dan juga risiko yang tidak sistematis seperti adanya kebijakan bisnis perusahaan tertentu. Kemudian
ada kaitannya terhadap industri komoditas. Perusahaan tambang nikel menghadapi risiko sistematis dari kebijakan harga global serta risiko tidak sistematis dari kebijakan ekspor dalam negeri. Contoh yang relevan terhadap beberapa istilah ini, yang pertama itu saham perbankan, terhadap saham perbankan. Systematic risk, adanya kenaikan suku bunga BI mempengaruhi penyaluran kredit dan tingkat keuntungan bank. Contoh unsystematic risk, adanya manajemen buruk dalam satu bank dapat menyebabkan kebangkrutan atau penurunan laba. Contoh dari total risk, gabungan dari kedua faktor di atas menentukan performa saham perbankan. Kemudian terhadap investasi di startup teknologi, contoh relevannya yang kedua, itu untuk sistematis risk, adanya pengetatan likuiditas global membuat pendanaan lebih sulit diperoleh. Kemudian contoh untuk unsystematic risk, yaitu gagalnya model bisnis atau persaingan dengan pemain lain dalam industri. Untuk total risk, contohnya keseluruhan tantangan yang dihadapi oleh startup tersebut dalam menarik investor dan untuk berkembang. Kemudian contoh yang relevan berikutnya pada industri properti. Untuk sistematis risk, suku bunga tinggi membuat kredit pemilikan rumah ataupun KPR itu lebih mahal sehingga permintaan properti menjadi turun. Unsystematic risk, contohnya pengembang tertentu yang terlilit utang atau proyek mangkrak mengalami risiko tambahan. Sementara contoh untuk total risk yaitu faktor makro dan juga mikro menentukan keberlanjutan bisnis properti. Kemudian diversifikasi dan portofolio untuk istilah yang ketiga. Diversifikasi merupakan strategi investasi untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan dana ke berbagai aset, sektor, atau instrumen keuangan. Tujuan utama dari diversifikasi ini adalah untuk meminimalkan dampak kerugian dari satu aset dengan memiliki aset lain yang dapat memberikan keuntungan. Kemudian dengan portofolio adalah kumpulan berbagai jenis investasi yang dimiliki oleh individu atau institusi, termasuk saham, obligasi, reksadana, properti, dan juga aset lainnya. Portofolio dapat disusun berdasarkan tujuan investasi, profil risiko, dan juga jangka waktu investasi. Kaitan dengan kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini dan juga kondisi perekonomian global, yang pertama itu adanya ketidakpastian ekonomi global terkait inflasi dan suku bunga tinggi. Investor di sini perlu melakukan diversifikasi ke aset yang lebih stabil, seperti obligasi atau emas, untuk mengurangi dampak suku bunga tinggi. Kemudian adanya kondisi di mana fluktuasi nilai tukar, di sini rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika mendorong investor untuk memasukkan aset berdenominasi dolar dalam portofolio mereka. Kemudian dalam kaitan yang lain terhadap geopolitik, konflik global menyebabkan volatilitas pasar saham sehingga diversifikasi menjadi strategi yang sangat penting untuk melindungi nilai investasi. Kemudian kaitan yang lain terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Pasar saham yang fluktuatif. IHSG mengalami kondisi naik turun akibat sentimen global dan domestik, sehingga investor disarankan memiliki portofolio yang mencakup saham defensif seperti sektor konsumsi. Kemudian industri komoditas yang tidak stabil. Harga batu bara, nikel, dan juga minyak sawit yang berfluktuasi membuat investor perlu menyebarkan investasi ke sektor lain seperti obligasi atau saham di sektor non-komoditas. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi stabil. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, maka investor tetap bisa mempertimbangkan saham berbasis fundamental kuat untuk jangka panjang. Contoh yang relevan terhadap hal ini yaitu yang pertama pada diversifikasi di pasar modal. Investor yang sebelumnya hanya berinvestasi di saham teknologi, misalnya Goto, Buka, bisa menambahkan saham perbankan, BBCA, BBRI, dan sektor konsumen, ICBP atau UNVR, untuk mengurangi risiko spesifik sektor teknologi. Kemudian yang kedua, contoh yang relevan adalah pada portofolio dengan berbagai aset. Contoh di sini seorang investor bisa membangun portofolio
seperti 40% saham, yaitu diversifikasi antar sektor perbankan, teknologi, dan consumer good. Kemudian 30% ya pada obligasi, yaitu contoh pada surat utang negara, obligasi korporasi dengan peringkat tinggi. Kemudian 20% dananya ke emas, yaitu sebagai bentuk lindungan nilai terhadap inflasi. Kemudian sisanya 10% bisa kepada deposito atau reksadana pasar uang untuk likuiditas cepat. Kemudian diversifikasi global dengan ketidakpastian ekonomi domestik. Investor bisa mengalokasikan sebagian dana ke aset luar negeri seperti saham Amerika, contohnya pada saham Apple dan Microsoft atau reksadana global. Baik, kita sudah masuki pada bagian yang kedua, di mana pada bagian kedua ini kami diminta untuk mendownload laporan keuangan daripada PT Berlian Laju Tanker Tbk atau BLTA dari tahun 2020 sampai 2023 serta buatkan analisis rasionya. Baiklah, untuk analisis rasio laporan keuangan tahun 2020 terhadap rasio likuiditasnya, yaitu current ratio, di mana rumusnya adalah total aset lancar dibagi total liabilitas lancar, maka di sini kita dapatkan nilai 0,59, di mana artinya rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Dengan nilai 0,59, berarti aset lancar hanya mencakup 59% dari liabilitas lancar yang mengindikasikan risiko likuiditas yang tinggi. Kemudian melalui rasio solvabilitas, yaitu yang pertama debt to equity ratio, yaitu DER, kita mendapatkan nilai di sini 1,37, yang artinya perusahaan memiliki liabilitas yang lebih besar dibandingkan ekuitas dengan rasio 1,37. Ini menunjukkan perusahaan memiliki tingkat leverage yang cukup tinggi. Kemudian melalui rasio profitabilitas, yaitu lewat net profit margin ataupun NPM, kita mendapatkan nilai di sini minus 4,45%, yang artinya perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 4,45% dari total pendapatan, menunjukkan profitabilitas yang negatif. Kemudian ada perhitungan rasio berdasarkan return on asset, yaitu ROA, di mana laba bersih dibagi total aset dikali 10%, maka kita dapatkan di sini hasilnya minus 1,24%, yang mana artinya perusahaan mengalami kerugian, sehingga tidak menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Kemudian berdasarkan rasio return on equity, yaitu ROE, mana kita mendapatkan hasil di sini minus 2,93%, yang artinya pemegang saham mengalami kerugian atas investasi mereka karena perusahaan tidak menghasilkan laba sama sekali. Kesimpulan yang kita dapat dari hasil rasio dari laporan keuangan PT BLTA ini pada tahun 2020, yaitu berdasarkan analisis rasio keuangan, PT BLTA mengalami tekanan keuangan yang cukup besar dengan likuiditas yang rendah, profitabilitas negatif, dan leverage yang cukup tinggi. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi perusahaan di tengah dinamika ekonomi global dan sektor pelayaran. Kemudian, analisa rasio laporan keuangan tahun 2021. Berdasarkan rasio likuiditas, yaitu current ratio, kita pada tahun 2021 ini mendapatkan nilai sebesar 1,33, yang artinya nilai rasio 1,33 ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar sebesar 1,33 kali dari kewajiban jangka pendeknya, yang berarti perusahaan dalam kondisi lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dibanding tahun 2020 yang hanya 0,59. Kemudian dengan rasio solvabilitas, yaitu debt to equity ratio DER, di mana di sini kita dapatkan nilai sebesar 119,29%. Rasio ini menunjukkan bahwa total liabilitas perusahaan 119,29% dari total ekuitasnya.
Meskipun masih cukup tinggi, ada perbaikan dibanding tahun 2020 yang sebesar 136,69%. Kemudian ada berdasarkan rasio hutang terhadap aset, debt to asset ratio ataupun DAR. Kita mendapatkan nilai di sini yaitu 54,40%. Di sini perusahaan memiliki liabilitas sebesar 54,40% dari total asetnya, mengalami perbaikan dibanding tahun 2020 yang sebesar 57,75%. Kemudian berdasarkan rasio profitabilitas, ada melalui net profit margin, kita mendapatkan nilai di sini 37,81%, di mana artinya perusahaan mencatatkan margin laba bersih sebesar 37,81%, mengalami perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kerugian yaitu minus 4,45%. Kemudian berdasarkan perhitungan return on asset atau ROA, kita mendapatkan nilai di sini 8,38%, yang artinya perusahaan mencatatkan laba sebesar 8,38% dari total aset yang dimilikinya, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kerugian yaitu minus 1,24%. Kemudian dengan perhitungan return on equity atau ROE, kita mendapatkan nilai di sini 18,38%, yang mana artinya perusahaan berhasil mencatatkan laba sebesar 18,38% dari total ekuitasnya, yang jauh lebih baik dibanding tahun 2020 yang mana tidak mendapatkan laba dengan nilai minus 2,93%. Kesimpulan dari analisisnya yaitu yang pertama, likuiditas meningkat, rasio lancar meningkat dari 0,59 ke 1,33, menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan membayar utang jangka pendek. Kemudian yang kedua ada solvabilitas membaik, DER dan juga DAR menurun, menandakan pengurangan beban utang terhadap ekuitas dan juga aset. Kemudian profitabilitas sangat meningkat. Di sini perusahaan berbalik laba setelah sebelumnya merugi dengan peningkatan signifikan dalam perhitungan NPM, ROA dan juga ROE. Secara keseluruhan, kondisi keuangan PT Berlian Laju Tanker pada tahun 2021 menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Baik, kita masuk kepada analisis rasio laporan keuangan pada tahun 2022 melalui perhitungan current ratio, yaitu rasio likuiditas. Kita di sini mendapatkan nilai 1,15. Analisisnya di sini yaitu pada tahun 2021 current rasionya yaitu dengan nilai 1,33, sementara pada tahun 2022 1,15. Terjadi penurunan sebesar 13,53%. Yang mana artinya rasio lancar di sini turun sebesar 13,53%. Hal ini menunjukkan sedikit penurunan likuiditas. Meskipun demikian, angka 1,15 masih menunjukkan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang tersedia. Kemudian lewat perhitungan rasio solvabilitas, yaitu melalui debt to equity ratio DER, kita mendapatkan nilai sebesar 93,70%, di mana pada tahun 2021 sebesar 119,29%, terjadi penurunan sebesar 21,44%. Rasio ini turun sebesar 21,44%, menandakan bahwa perusahaan lebih mengandalkan ekuitas dibandingkan hutang, yang merupakan tanda kesehatan keuangan yang sudah mulai membaik. Kemudian lewat perhitungan DAR, kita mendapatkan nilai sebesar 48,37%, yang mana pada tahun 2021 sebesar 54,40%. Terjadi penurunan sebesar 11,08%, yang artinya rasio ini turun, yang berarti lebih dari setengah aset perusahaan kini dibiayai oleh ekuitas dibanding hutang untuk memperkuat kondisi finansial perusahaan. Kemudian melalui perhitungan rasio profitabilitas, yaitu perhitungan NPM, net profit margin, kita mendapatkan hasil sebesar 51,95%, yang mana pada tahun sebelumnya 2021 adalah 37,80%, terjadi kenaikan sebesar 37,42%. Artinya perusahaan di sini berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitasnya secara signifikan, catat kenaikan margin laba sebesar 37,42%.
Kemudian melalui perhitungan ROA, kita mendapatkan nilai 11,80%, yang mana terjadi kenaikan pada tahun 2022 sebesar selisihnya 47,50%, menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian melalui perhitungan ROE, kita mendapatkan nilai sebesar 22,86%, terjadi kenaikan sebesar 24,34% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang saham mendapatkan pengembalian yang lebih besar atas investasi mereka dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian kita akan masuk pada analisis rasio laporan keuangan pada tahun 2023. Melalui perhitungan rasio likuiditas, yaitu current rasionya, kita mendapatkan nilai di sini 2,51%, di mana terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya yaitu 1,15. Di sini rasio lancar naik sebesar 1,182%. Hal ini menunjukkan sedikit peningkatan likuiditas. Meskipun demikian, angka 1,182 masih menunjukkan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang tersedia. Kemudian, melalui perhitungan rasio solvabilitas, yaitu lewat perhitungan DER, debt to equity ratio, kita mendapatkan nilai di sini 61,40%. Terjadi penurunan sebesar 52,60% dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 sebesar 93,70%. Penurunan dari 93,70% pada tahun 2022 ke 61,40% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan semakin mengurangi ketergantungan pada utang, yang merupakan sinyal positif untuk keberlanjutan finansial. Kemudian melalui perhitungan rasio hutang terhadap aset, debt to asset ratio ataupun DAR, kita mendapatkan nilai sebesar 38,04%, terjadi penurunan sebesar 21,35%. Di sini perusahaan berhasil menurunkan rasio utang terhadap aset dari 48,37% pada tahun 2022 menjadi 38,04% pada tahun 2023. Di sini berarti perusahaan menggunakan lebih banyak ekuitas daripada utang untuk mendanai asetnya. Kemudian melalui rasio profitabilitas lewat perhitungan net profit margin, kita mendapatkan nilai di sini 52,52%, di mana pada tahun 2022 kita mendapatkan nilai yaitu sebesar 51,95%, terjadi kenaikan sebesar 1,097%. Di sini net profit margin yang stabil di atas 50% menunjukkan kinerja keuangan yang kuat, di mana lebih dari setengah pendapatan bersih perusahaan berubah menjadi laba. Kemudian melalui perhitungan ROA kita mendapatkan nilai 16,8%, terjadi kenaikan sebesar 42,37%, menunjukkan bahwa efisiensi yang lebih baik dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Kemudian lewat perhitungan ROE, kita mendapatkan nilai 27,10%, di mana pada tahun sebelumnya kita mendapatkan nilai 22,86%, terjadi kenaikan ataupun selisih sebesar 18,54%. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang saham mendapatkan pengembalian yang lebih besar atas investasi mereka dibandingkan tahun sebelumnya. Kesimpulan akhir dari analisis rasio dari laporan keuangan PT BLTA ini dari tahun 2020 sampai 2023 adalah di mana PT Berlian Laju Tanker ini telah mengalami perbaikan keuangan yang sangat signifikan. Likuiditasnya membaik, menunjukkan perusahaan lebih mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, solvabilitas meningkat dengan ketergantungan utang yang lebih rendah, dan struktur keuangan yang lebih sehat. Profitabilitas terus meningkat yang berarti strategi bisnis dan operasional perusahaan semakin efisien, pendapatan mengalami pertumbuhan signifikan, didorong oleh ekspansi armada dan juga efisiensi biaya. Secara keseluruhan, PT Berlian Laju Tanker berada dalam kondisi keuangan yang jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, dengan tren yang positif untuk pertumbuhan di masa depan. Kemudian,
Kaitan hasil analisa rasio tersebut dengan kondisi lingkungan seperti perubahan tatanan global, khususnya supply chain akibat adanya perang Rusia dan Ukraina dan perang di Timur Tengah. Jawaban yaitu sejak perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022 sampai sekarang dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, terjadi berbagai perubahan dalam rantai pasok global, terutama di sektor energi, minyak, dan gas. Perubahan ini berdampak langsung pada industri pelayaran, termasuk PT Berlian Laju Tanker ataupun BLTA yang beroperasi di sektor pengangkutan muatan cair dan gas curah. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan 2020 sampai 2023, berikut adalah kaitan perubahan global terhadap kinerja keuangan PT Berlian Laju Tanker. Yang pertama itu ada kenaikan likuiditas akibat peningkatan permintaan angkutan laut. Fakta globalnya, dengan ada perang Rusia-Ukraina memicu sanksi ekonomi terhadap Rusia sehingga mengurangi pasokan minyak dan gas ke Eropa. Kemudian negara-negara Eropa mencari pemasok alternatif, meningkatkan permintaan pengiriman LNG dan minyak dari Asia, Timur Tengah, dan juga Amerika. Konflik di Timur Tengah memperburuk gangguan jalur perdagangan utama, seperti di terusan Suez dan Laut Merah, menyebabkan pengalihan rute kapal dan peningkatan tarif pengiriman. Dampak hal tersebut terhadap BLTA yaitu current rasio meningkat signifikan dari 1,15 pada tahun 2022 ke 2,51 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih liquid, yang kemungkinan besar didukung oleh peningkatan arus kas akibat lonjakan tarif pengiriman. Kemudian pendapatan BLTA naik dari 48,9% dari 26,2 juta US dollar pada tahun 2022 menjadi 39 juta US dollar pada tahun 2023, yang mengindikasikan manfaat dari kenaikan harga sewa kapal akibat supply chain yang terganggu. Kesimpulannya, sini BLTA mendapat keuntungan dari meningkatnya permintaan pengangkutan minyak dan gas di tengah ketidakstabilan rantai pasok global. Yang kedua, ada perbaikan solvabilitas seiring stabilnya pasar maritim. Fakta globalnya, adanya sanksi terhadap Rusia menyebabkan perubahan pola pengiriman, memperpanjang rute maritim dan meningkatkan kebutuhan akan kapal tanker. Adanya krisis di Laut Merah akibat konflik di Timur Tengah mendorong tarif pengiriman lebih tinggi, memperkuat posisi keuangan perusahaan pelayaran. Dan hal ini adanya kenaikan harga bahan bakar kapal ataupun bunker fuel akibat ketidakstabilan geopolitik, meningkatkan biaya operasional, tetapi juga menaikkan harga jasa angkutan. Dampak terhadap PT BLTA di sini adanya debt to equity ratio ataupun DER turun dari 93,70% pada tahun 2022 menjadi 61,40% pada tahun 2023, menunjukkan ketergantungan perusahaan terhadap utang semakin menurun. Sementara pada perhitungan DAR atau debt to asset ratio turun dari 48,37% pada tahun 2022 menjadi 38,04% pada tahun 2023, yang berarti lebih banyak aset dibiayai oleh ekuitas dibandingkan utang. Kesimpulannya di sini BLTA berhasil memperkuat posisi keuangannya di tengah kenaikan tarif pengiriman dan permintaan tanker yang lebih tinggi, serta mengurangi ketergantungan pada utang. Kemudian dari sisi profitabilitas meningkat seiring kenaikan tarif angkutan laut. Fakta globalnya, tarif pengangkutan minyak dan LNG melonjak akibat gangguan rute perdagangan di Laut Hitam dan Laut Merah. Kenaikan harga minyak mentah meningkatkan nilai kontrak jangka panjang untuk pengangkutan bahan bakar dan gas. Permintaan LPG dari Asia Tenggara meningkat karena negara-negara mencari alternatif energi akibat ketidakpastian pasokan gas Rusia. Dampak kepada PT BLTA yaitu melalui return on asset-nya, ROA-nya meningkat dari 11,80% pada tahun 2022 menjadi 16,8% pada tahun 2023. Menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian return on equity ROE naik dari 22,86% pada tahun 2022 menjadi 27,10% pada tahun 2023,
yang berarti keuntungan bagi pemegang saham semakin besar. Kemudian lewat perhitungan net profit margin ataupun NPM tetap tinggi di sekitar 52%, menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mempertahankan laba dari pendapatannya. Kesimpulannya di sini PT BLTA mendapatkan keuntungan dari naiknya tarif pengangkutan, sementara biaya operasional meningkat secara moderat. Kesimpulan akhir dari dampak perubahan global terhadap PT BLTA yaitu ada faktor positifnya. Yang pertama, pendapatan meningkat signifikan karena lonjakan permintaan pengangkutan minyak dan gas akibat disrupsi rantai pasok. Yang kedua, likuiditas membaik drastis karena arus kas lebih kuat dari pendapatan yang bertumbuh. Kemudian solvabilitas membaik dengan pengurangan utang dan peningkatan ekuitas menunjukkan perusahaan lebih stabil. Kemudian ada profitabilitas tetap tinggi yang menandakan PT BLTA mampu beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah. Sementara di sini juga ada faktor risiko, yaitu di mana biaya bahan bakar meningkat akibat ketegangan geopolitik dan harga minyak global yang fluktuatif. Kemudian ada ketidakpastian jalur pelayaran akibat adanya ancaman konflik di Laut Merah dan juga kebijakan sanksi terhadap Rusia. Kemudian peluang bisnis bersifat siklikal. Jika ketegangan global mereda, tarif pengiriman dapat turun kembali. Kemudian ada rekomendasi strategis di sini. Yang pertama, memanfaatkan momentum tarif tinggi dengan memperpanjang kontrak jangka panjang, kemudian diversifikasi rute dan jenis kargo untuk mengurangi ketergantungan pada jalur yang terdampak konflik. Kemudian di sini PT BLTA harusnya bisa efisiensikan bahan bakar dan operasional untuk mengurangi dampak kenaikan harga minyak, kemudian melakukan penguatan ekspansi armada untuk menangkap lebih banyak peluang dari peningkatan permintaan. Secara keseluruhan, PT Berlian Laju Tanker Tbk telah berhasil memanfaatkan perubahan tatanan global akibat perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah untuk memperkuat kinerja keuangannya. Tetapi tetap harus waspada terhadap risiko di masa depan. Baik, demikian hasil daripada ujian semester untuk mata kuliah manajemen keuangan dan isu-isu global dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.